yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, selamat sore semuanya. Apa kabar kalian semua hari ini? Tante berharap hari ini kalian semua ada di dalam keadaan yang sukacita. Dan doa tante kalian semua hari ini berbahagia di dalam Tuhan Yesus. Oleh karena Tuhan yang hidup di dalam kehidupan kita, yang hidup di dalam hati adik-adik semua. Nah adik-adik, kita memulai ibadah kita pada sore hari ini. Semua sudah siap kan? Sudah ambil tempat duduk yang baik, tempat posisi yang bagus. Sekarang kita mau memulai, kita berdoa terlebih dahulu supaya Tuhan memimpin kita selama kita beribadah di sore hari ini. Mari adik-adik kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami datang kepada Tuhan di sore hari ini. Kami memohon pimpinan Tuhan atas kami semua. Berkati kami Tuhan dalam memuji-Mu, bahkan mendengarkan cerita firman Tuhan, supaya kami benar-benar menikmatinya. Kami dapat mengikutinya dengan baik, dan kami semua boleh diberkati Tuhan di dalam ibadah kami pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik adik-adik, sepanjang beberapa minggu ini kita sudah belajar banyak sekali tentang buah-buah roh. Dan adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang penguasaan diri, buah-buah roh yang tertulis terakhir sekali. Dan adik-adik, tante mau tanya sama adik-adik semua, apakah adik-adik masih ingat ceritanya dari awal sampai terakhir? Ada 9 buah-buah roh. Yuk kita sebutkan bersama-sama yuk. Adik-adik pasti sudah hafal semuanya. Yang pertama, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Wah, hebat semuanya, luar biasa adik-adik semua. Dan tante berharap Tuhan terus pimpin hidup kita, Tuhan terus menolong kita untuk hidup di dalam buah-buah roh. Dan tentunya oleh karena pimpinan daripada Tuhan Yesus sendiri. Adik-adik, tante ajak semua kita yuk bersemangat. Kita mau memuji Tuhan di sore hari ini. Semuanya boleh bangkit berdiri dan kita memuji nama Tuhan dengan sukacita. Mari kita mendengarkan pujian ini. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari.
Nah, adik-adik, luar biasa sekali ya. Dan tante percaya bahwa ketika kita mendengarkan firman Tuhan, ketika kita berusaha untuk melakukan firman Tuhan, tentu banyak sekali ya tantangannya, tentu banyak sekali godaannya dan cobaannya ya adik-adik. Dan itu tante tahu bahwa tidak mudah adik-adik. Ketika kita berusaha untuk melakukan firman Tuhan dengan benar, ada kalanya adik-adik kita itu tidak mampu untuk melakukannya adik-adik. Dan tante percaya sekali bahwa adik-adik kalau mau belajar terus, adik-adik mau berdoa terus, dan adik-adik mau memohon terus kepada Tuhan, pasti Tuhan akan memampukan kita semua ya. Adik-adik, hari ini kita akan mendengarkan lagi secara luar biasa firman Tuhan yang kita mau dengarkan hari ini, yang disampaikan oleh Om Iman. Mari adik-adik siapkan hatinya, biar firman Tuhan ini menolong adik-adik untuk semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Mari kita mendengarkan firman Tuhan dan kita mendengarkan pujian berikut ini. Shalom adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Kiranya kalian semua yang ada di rumah, adik-adik semua dalam keadaan baik ya. Oke adik-adik, kita tadi sudah memuji Tuhan, bahkan Tante Ciri sudah menjelaskan begitu banyak, dan tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang Om Iman sampaikan. Namun sebelum itu kita akan berdoa. Adik-adik yang ada di rumah, lipat tangannya, tutup matanya, dan kita berdoa. Kita berdoa, terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur
untuk sore hari ini, di mana Tuhan menjaga kami, memelihara kami. Tuhan tolong kami supaya kami berikan yang terbaik dalam hidup kami dengan mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini. Biarlah cerita firman Tuhan hari ini kami boleh dengar, kami boleh pahami, dan kami siap lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik, hari ini Om Iman akan sampaikan tentang buah roh yang terakhir, yaitu adalah buah roh penguasaan diri. Tadi Tante Cherry sudah jelaskan, ada sukacita, ada damai sejahtera, apalagi ada kesabaran, ada kemurahan, ada kebaikan, ada kesetiaan, dan ada kelemah lembutan. Dan yang terakhir adalah penguasaan diri. Nah, adik-adik, pasti kita bertanya, Om Iman, buah roh tentang penguasaan diri itu seperti apa sih Om Iman? Nah, Om Iman kasih tahu ya. Buah roh tentang penguasaan diri artinya kita menguasai diri kita dari hal-hal yang menjatuhkan diri kita ke dalam dosa. Seperti apa adik-adik? Keinginan mata, keserakahan, kebohongan, kesombongan, apalagi kita ingini milik orang lain, lidah yang berdusta, dan masih banyak lagi yang tidak disukai oleh Tuhan Yesus. Maka Tuhan Yesus kasih kita roh untuk menguasai diri kita dari hal-hal tersebut supaya hidup kita tidak jatuh ke dalam dosa. Itu adalah penguasaan diri adik-adik. Nah, adik-adik, kalau kita menguasai diri kita, menguasai hidup kita, kita menahan diri kita dari hal-hal yang tidak benar, dari hal-hal duniawi, maka ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kesabaran, ada kebaikan, ada kemurahan, ada kesetiaan, ada kelemah lembutan. Nah, beda adik-adik ya, kalau orang yang tidak menahan dirinya, yang tidak menguasai dirinya, maka dia adalah orang atau anak Tuhan yang pendendam, pemarah, tidak suka menolong, apalagi suka iri hati, suka berkelahi, suka emosi, dan masih banyak lagi. Itu adalah orang-orang yang tandanya atau anak-anak Tuhan, tandanya yang tidak menguasai dirinya. Beda kalau anak-anak Tuhan Yesus, Om Iman, adik-adik yang ada di rumah, kalau kita menguasai diri kita, maka kita punya sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kelemah lembutan, apalagi kesetiaan. Dan kita suka menolong orang lain di dalam hidup kita. Nah, adik-adik, oleh karena itu, kalau kita menguasai diri kita, kita menahan diri kita dari hal-hal yang membuat kita jatuh ke dalam dosa, maka kita akan serupa dengan Tuhan Yesus dengan tindakannya. Tuhan Yesus menjauhkan dirinya dari hal-hal yang apa adik-adik? Yang membuat jatuh ke dalam dosa. Ketika Tuhan Yesus digodai iblis, Tuhan Yesus menahan dirinya. Lalu Tuhan Yesus disuruh jatuhkan dirinya. Tuhan Yesus disuruh apalagi? Banyak yang disuruh oleh iblis kepada Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus apa adik-adik?
Menolak semua itu. Supaya apa? Supaya kita tidak jatuh ke dalam dosa, adik-adik. Nah, adik-adik, ada seorang hamba Tuhan di Alkitab. Ada yang tahu, adik-adik? Pasti di rumah belum ada yang tahu ya. Pasti adik-adik yang ada di rumah penasaran. Hamba Tuhan itu siapa? Dia adalah Simson, adik-adik. Nah, Simson ini adalah orang yang gagah perkasa, yang berani, yang kuat. Dia bisa mengalahkan singa, dia bisa membunuh 30 orang, kemudian dia bisa bunuh 1000 orang dengan tulang keledai. Lalu ketika dia diikat dengan rantai besi, dia bisa lepas dari rantai besi itu oleh karena roh Tuhan turun atas dirinya. Lalu dia juga bisa bunuh 3000 orang, adik-adik. Wah, bayangkan ya adik-adik ya, Simson ini hebat sekali. Tapi adik-adik, Alkitab menceritakan bahwa Simson tidak menahan dirinya. Lalu dia kalah, adik-adik. Walaupun dia hebat, gagah perkasa, dia kuat, tetapi dia tidak menahan dirinya dari godaan-godaan duniawi, maka dia pun kalah. Dia kalah dari siapa, adik-adik? Dia kalah sama siapa? Simson kalah oleh karena dia menyukai perempuan yang tidak sopan, perempuan yang tidak baik. Dia jatuh dalam keinginan matanya, keinginan dagingnya. Maka Simson pun jadi kalah. Tadi Simson yang hebat, gagah perkasa, yang kuat. Tapi Simson kalah. Oleh karena apa? Keinginan matanya. Lalu keinginan daging. Adik-adik, hamba Tuhan sekalipun seperti Simson, yang Tuhan pakai, yang hebat, yang gagah perkasa, tapi karena dia tidak menguasai dirinya, akhirnya dia kalah. Kalah sama siapa? Kalah sama perempuan malah. Wah, adik-adik, bukan kalah sama tentara, bukan kalah sama siapa-siapa, tapi jatuh sama perempuan. Nah, maka adik-adik, kita hati-hati ya, hati-hati dengan mata kita, hati-hati dengan tangan kita, hati-hati dengan mulut kita. Semua, mari kita pergunakan mata kita, hati kita, pikiran kita, tangan kita, semua hanya untuk Tuhan. Dan kita menahan diri dari hal-hal yang membuat kita jatuh ke dalam dosa. Supaya hidup kita, apa adik-adik? Memuliakan Tuhan. Kalau kita menahan diri kita dari godaan-godaan duniawi, maka kita jadi anak-anak Tuhan Yesus yang memuliakan Tuhan Yesus. Kalau kita sudah menahan diri kita dari dosa-dosa yang membuat hidup kita terpuruk, buruk, maka kita pun akan memuliakan Tuhan Yesus. Adik-adik, Om Iman, adik-adik yang ada di rumah, kita sama-sama ya, kita sama-sama minta tuntunan Tuhan supaya Tuhan Yesus hadir dalam hidup kita, tinggal dalam hidup kita, supaya kita terus dikuasai oleh Tuhan Yesus, dituntun oleh Tuhan Yesus, supaya rohnya itu ada buat kita dan kita menguasai diri kita dari hal-hal yang membuat kita jatuh ke dalam dosa, supaya kita terus memuliakan nama Tuhan Yesus. Itu yang Tuhan Yesus senang bagi kita, apalagi kita anak-anak Tuhan Yesus. Siap ya adik-adik ya? Siap ya? Oke, kita akan menutup cerita firman Tuhan hari ini. Mari lagi kita lipat tangan kita berdoa dan kita tutup mata kita.
Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur di sore hari ini kami boleh belajar lagi tentang buah roh penguasaan diri. Kiranya Tuhan Yesus, kami menguasai diri kami menahan diri kami dari godaan-godaan yang membuat kami jatuh ke dalam dosa ya Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan hadir dalam hati kami, pikiran kami, hidup kami, supaya kami terus dituntun oleh Tuhan Yesus, supaya kami berhati-hati dengan mata kami, dengan lidah kami, dengan mulut kami, dengan tangan kami, dan semua anggota tubuh kami Tuhan Yesus. Biarlah hidup kami Tuhan memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jagalah hatimu terhadap dosa, takutlah akan Tuhan senantiasa. Jagalah hatimu terhadap dosa, takutlah akan Tuhan senantiasa. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Dia pegang tanganmu agar terus maju, maju, maju. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Dan hidupmu buat Yesus tersenyum. Jagalah hatimu terhadap dosa, takutlah akan Tuhan senantiasa. Jagalah hatimu terhadap dosa, takutlah akan Tuhan senantiasa. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Dia pegang tanganmu agar terus maju, maju, maju. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Dan hidupmu buat Yesus tersenyum. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Dia pegang tanganmu agar terus maju, maju, maju. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Dan hidupmu buat Yesus tersenyum. Biar hidupmu buat Yesus tersenyum. Nah, adik-adik yang saya kasihi, kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan hari ini. Dan Tante berharap kita semua senantiasa hidup di dalam pimpinan Tuhan. Dan adik-adik, bukan hal yang mudah, tetapi bersama dengan Tuhan kita mampu melakukan hal-hal yang baik untuk memuliakan nama Tuhan. Adik-adik, kita sudah selesai acara ini, kita sudah ada di penghujung acara ini, dan Tante berharap adik-adik terus mengikuti acara ini supaya adik-adik semakin hidup, bertumbuh di dalam firman Tuhan. Ya adik-adik, baik adik-adik, kita semua berdoa. Lipat tangannya, Tante akan berdoa buat kita semua dari tempat ini. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami sudah mengikuti acara ini dari awal sampai akhir. Engkau memberkati anak-anak-Mu yang sudah belajar tentang buah-buah roh sepanjang beberapa minggu ini. Hamba berdoa supaya Tuhan menolong anak-anak-Mu untuk senantiasa hidup berkenan di hadapan Tuhan. Engkau berkati mereka, Engkau mampukan mereka untuk hidup di dalam buah-buah roh-Mu ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa.
Bapa. Berkati setiap studi mereka Tuhan. Berkatilah keluarga mereka, orang tua mereka Tuhan. Kami rindu bahwa mereka semua ada di dalam pertolongan Tuhan. Mereka hidup di dalam berkat-berkat-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik adik-adik, acara kita telah selesai dan jangan lupa minggu depan di jam yang sama kita akan tetap mengikuti acara ini, acara Jumat Ceria. Adik-adik boleh mempersiapkan diri dan terus saksikan hal-hal yang baik lagi, hal-hal yang menarik lagi yang akan kita tonton di dalam acara Jumat Ceria. Sampai jumpa adik-adik, Tuhan Yesus memberkati.